Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan segar pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu mata pelajaran biologi. Nah, pada materi kedua ini, bab 2 ini kita akan membahas tentang struktur, fungsi, dan proses dalam sel. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Nah, di sini ada pun sel-sel yang menyusun tubuh kita mulai dari tingkat kimiawi, tingkat seluler, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat organisme. Sesuai yang sudah dibahas oleh Ibu pada bab pertama itu ya. Nah, pada tingkat kimiawi ini ada beberapa macam, yaitu atom dan molekul DNA. Sedangkan tingkat seluler ada pada sel otot, tingkat jaringan ada pada jaringan otot, membran serosa, lambung, lapisan jaringan otot, jaringan epitel, itu terjadi pada tingkat organ. Nah, kalau pada tingkat sistem organ terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, contohnya di sini ada esofagus, hati, lambung, pankreas, empedu, usus halus, dan usus besar. Nah, dari tingkat sistem organ, maka kembali ke tingkat organisme. Nah, di sini penemuan dan teori tentang sel. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, pada teori ini Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop yang sederhana, sehingga ia melihat adanya ruangan kecil yang kosong yang kemudian dia namakan dengan sel. Sel bahasa Latinnya yaitu selula. Nah, apa sih sel itu? Nah, sel itu adalah himpunan substansi kehidupan paling sederhana yang dapat menjalankan fungsi hidup. Atau sel itu struktur atau unit terkecil pada suatu makhluk hidup. B. Perkembangan penemuan sel. Sejarah penemuan sel tadi kan pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, setelah kemudian penemuan ini berkembang dan kemudian di sini ada penemuan tentang sel juga yang dikembangkan oleh Anthony van Leeuwenhoek, orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Nah, kalau Robert Hooke pada tahun 1665 itu dia menggunakan dengan mikroskop sederhana. Nah, sedangkan pada perkembangan Anthony van Leeuwenhoek ini dia menggunakan dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran antara 1 kali 10 nanometer. Nah, sejak itulah para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel dengan kehadiran mikroskop yang terus berkembang, yang sangat membantu dalam mempelajari organel-organel sel dan struktur sel. Kisaran dan ukuran sel. Nah, di sini ada kisaran dan ukuran daripada sel. Nah, sel itu memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu di sini ada ukuran 5 sampai 50 mikrometer. Itu yang paling terkecil ya. Nah, sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer kubik. Nah, di sini sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer.
Nah, sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 nanometer. Berarti di sini lebih besar sel tumbuhan dibandingkan dengan sel hewan. Nah, ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang, dan oleh karena itu kita harus menggunakan mikroskop untuk mengamati sel. Nah, di sini ada contoh-contoh sel yang bisa dilihat dengan kasat mata dan sel yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Di sini ada yang menggunakan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Nah, di sini juga ada tanpa bantuan mikroskop. Kalian bisa lihat sendiri ya, atom itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Atom, lipid, protein, virus flu, mitokondria, bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, sel telur manusia, sel telur katak itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan mikroskop. Nah, kalau telur ayam, telur burung unta, wanita dewasa, otomatis kan kita bisa lihat dengan mata telanjang. Di sini ada sel berdasarkan strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya secara garis besar, sel ini dibedakan menjadi dua sesuai dengan struktur pokoknya, yaitu ada dan tidak adanya membran atau selaput yang menyelubungi inti sel atau nukleus. Nah, ada beberapa sel yang disusun oleh komponen kimia. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu ada dan tidaknya membran inti sel ini. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua inti sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini kita bahas dulu sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani atau pro sebelum karyon atau inti. Jadi di sini prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau inti sel atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan antara materi genetik di inti sel dengan bagian sel yang lainnya. Nah, di situ ada gambar materi genetik DNA pada sel prokariotik. Di situ kalian bisa lihat bagian-bagiannya. Ada flagellum, itu ekor daripada sel, nukleotid, pili, plasmid, ribosom, sitoplasma, membran sel, dinding sel, dan kapsul. Nah, kalau sel eukariotik, sel eukariotik ini juga berasal dari bahasa Latinnya yaitu eu, sebenarnya karyon atau inti. Jadi di sini sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik daripada DNA yang dibungkus oleh membran inti. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kalian lihat. Ada berbagai macam daripada sel. Apa sih perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik? Di sini ada organelnya, inti sel, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, DNA. Di sini kalian bisa membedakan ya prokariotik dan eukariotiknya. Di organel selnya apakah dia memiliki inti sel tanpa membran nukleus, bermembran nukleus. Nah, pada ribosomnya, pada sitoplasma, sitoplasma dan retikulum endoplasma. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya antara sel prokariotik dan eukariotik. Komponen kimiawi sel. Nah, di sini ada beberapa unsur dan senyawa kimiawi pada makhluk hidup. Nah, sel-sel tubuh makhluk hidup itu disusun oleh unsur-unsur dan senyawa kimia. Nah, komponen kimia yang dikenal sebagai biomolekul. Nah, sebagai biomolekul, unsur dasar tersebut antara lain
unsur karbon atau C, hidrogen atau H, nitrogen atau N, dan oksigen. Nah, keempat unsur kimia dasar ini berperan sebanyak 96% menyusun materi hidup. Nah, sementara itu 4%-nya massa tubuh makhluk hidup disusun oleh unsur kimia kalsium, sulfur, dan fosforus. Nah, kalian di sini bisa lihat ya bagaimana karbonnya, airnya, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang kandungan yang terdapat pada manusia, ayam, jagung, beras, bayam, dan ragi. Di situ bisa kalian melihat bagaimana komponen kimiawi sel yang terdapat pada manusia, ayam, jagung, beras, bayam, dan ragi. Nah, di sini ada struktur dan fungsi makromolekulnya. Tadi biomolekulnya. Sekarang makromolekulnya ada beberapa bacaan, yaitu karbohidrat, lipid. Kalau karbohidrat berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, di sini akan membentuk lagi senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, senyawa lipid lainnya yaitu berbagai macam lagi, yaitu sphingolipid, lilin, karotenoid sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Kemudian di sini ada protein. Nah, protein di sini merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot sel tersebut. Nah, di sini ada karbohidrat asam nukleat yang merupakan polinukleotid, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotid. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa atau gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Kemudian di sini ada organel sel dan fungsinya. Nah, di sini ada berbagai macam organel sel dan fungsinya. Ada beberapa macam bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Nah, di sini membran sel ini merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran sel juga bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Kemudian pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar. Nah, sedangkan pada tumbuhan membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Kemudian membran plasma juga itu tersusun dari bahan lipid, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Nah, membran plasma ini terdiri atas 2 lapisan bilayer fosfolid dan pada matriks fluida bilayer fosfolipid. Tersebar banyak jenis proteinnya. Di sini lipid, protein, dan karbohidrat. Kemudian 1 unit fosfolipid terdiri di atas fosfat dan asam lemak. Di situ kalian bisa baca apa itu fosfat, asam lemak. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu protein integral atau intrinsik tertanam di antara bilayer fosfolipid. Nah, di sini bagian luar daripada membran sel yaitu fosfat bersifat hidrofilik ataupun daripada dia suka air yang terletak di kepala pada permukaan membran. Nah, sementara pada bagian ekor terdapat asam lemak yang bersifat hidrofobik, tidak suka air, yang terdapat di dalam membran. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida. Nah, oligosakarida ini
terikat secara kovalen dengan lipid yang kemudian disebut dengan glikolipid. Nah, oligosakarida ini yang terikat dengan protein disebut juga glikoprotein. Apa sih fungsi daripada membran sel itu? Yang pertama, mengontrol masuk dan keluarnya zat dari dalam sel. Kemudian sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Di situ kalian bisa melihat gambarnya bagian luar sel. Nah, bagian-bagian luar sel itu ada lapisan ganda, karbohidrat, kepala hidrofilik, karena protein, dan glikoprotein. Yang kedua yaitu tentang nukleus. Nukleus ini merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Kenapa dikatakan bagian yang penting daripada sel? Karena dia merupakan inti daripada sel tersebut, yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Itu dikatakan kenapa nukleus atau inti sel itu sangat penting. Karena di sini nukleus juga mengandung materi genetik berupa DNA yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Nah, DNA yang ada dalam nukleus itu disusun dan diatur menjadi bagian-bagian yang disebut dengan kromosom. Nah, di sini nukleus itu ukurannya berdiameter 5 nanometer yang diselubungi membran ganda, membran luar dan dalam, yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-20 nanometer. Nah, di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti atau nukleolus, dan materi genetik yang merupakan benang-benang kromatin. Nah, di sini ada fungsi daripada nukleus, yaitu yang pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Karena perintah DNA tadi mengatur bagian-bagian di dalam nukleus yang disebut dengan kromosom. Kemudian mengendalikan proses metabolisme. Kemudian menyimpan informasi genetik berupa DNA, tempat pengganaan atau replikasi daripada DNA dengan mengendalikan proses daripada metabolisme sel. Situ kalian bisa lihat gambar daripada nukleus. Nukleus ada di dalam yaitu pada inti sel. Sekarang yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma di sini adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Berarti dia berada di dalam sel dan juga berada di luar sel. Sitoplasma ini berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Karena di dalam sitoplasma itu terdapat bagian berupa padatan yang merupakan organel. Nah, organel ini adalah sebagai organ kecil, bagian istimewa pada sel yang memiliki peranan khusus yang harus dilakukannya. Nah, di sini ada fungsi daripada sitoplasma, yaitu tempat organel sel dan sitoskeleton, memungkinkan terjadinya pergerakan antara organel sel oleh aliran sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, dan kemudian untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Yang keempat,
yaitu ribosom. Nah, ribosom di sini terbentuk dari RNA ribosom dan protein. Karena di sini semakin banyak ribosom, semakin banyak juga sintesis protein yang dihasilkan. Nah, di sini ribosom memiliki fungsi pokok, yaitu melakukan sintesis daripada protein. Nah, ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20 sampai 22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Kalau ribosom bebas dia tersubstansi di dalam sitosol, kalau terikat dia menempel pada retikulum endoplasma atau RE. Nah, di sini ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, retikulum endoplasma. Nah, pada sebagian besar organisme eukariotik, lebih dari sebagian membran di dalamnya merupakan retikulum endoplasma. Apa sih retikulum endoplasma itu? Di sini retikulum endoplasma atau RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Atau di sini merupakan saluran berupa pipa pipih yang tersambung dengan membran nukleus. Fungsi daripada retikulum endoplasma yaitu mentransportasikan material, misalnya protein yang disintesis oleh ribosom. Kemudian protein yang dihasilkan itu akan muncul pada retikulum endoplasma yang berupa gelembung kecil. Bisa kalian lihat gambar di situ ya. Nah, di sini retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma halus yaitu atau tidak bergranula yang permukaan tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum halus ini berperan dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun di dalam sel, baik itu di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot. Itu terbanyak mengandung retikulum halus. Nah, kalau retikulum endoplasma kasar yaitu retikulum yang dilekati oleh ribosom sehingga permukaannya ditempeli oleh ribosom, sehingga retikulum endoplasma kasar ini berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam pankreas. Yang keenam, badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, ketika protein ditransportasikan ke badan Golgi, maka terjadilah molekul yang kompleks dari asam amino akan bertransformasi menjadi bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah, badan Golgi ini melakukan hal tersebut dengan melipat protein atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Nah, jadi apa sih badan Golgi itu? Nah, badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran pipi, sisterna, dan vesikula. Nah, jadi di sini badan Golgi itu merupakan organel sel yang memiliki struktur beberapa kantong-kantong pipi bermembran yang bertumpuk membentuk seperti lipatan pipi.
pita. Nah, pada sel tumbuhan badan Golgi itu dikenal dengan dikstiosom. Nah, di sini apa sih fungsi daripada badan Golgi itu? Yang pertama, berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Membuat makromolekul seperti polisakarida, asam hyalurat, zat lengket pada sel-sel hewan. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, kemudian membentuk dinding sel pada tumbuhan. Kemudian yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom ini terdapat pada sel hewan ya, di mana organel yang tersusun daripada membran tunggal membentuk kantong yang di dalamnya terdapat enzim hidrolitik. Nah, di sini lisosom merupakan organel kecil yang berdiameter 0,1 nanometer yang berbentuk seperti kantong ataupun vesikel yang diselubungi membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul, contohnya pada enzim nukleas. Nah, fungsi daripada lisosom yang pertama berperan pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Di sini ada beberapa bagian daripada lisosom, autofag dan autolisis. Di situ kalian bisa melihat gambarnya ya dan kelanjutannya. Nah, di sini ada juga bagian-bagiannya yaitu peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom di sini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Adapun fungsinya peroksisom yaitu yang pertama penghasil enzim memecah asam lemak menjadi molekul kecil. Nah, di dalam sel hati peroksisom menetralisir racun, alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Glikosisom. Glikosisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Adapun fungsi daripada glikosisom menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi asam gula. Ke-8, mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1,1 sampai 10 nanometer. Nah, dan diselubungi dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, mitokondria ini adalah sumber atau rumah energi untuk sel yang terdapat pada sel hewan, tumbuhan, fungi, dan protista. Membran dalam mitokondria ini berlekuk-lekuk atau disebut dengan krista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang menghasilkan ATP. Itu bisa kalian lihat gambarnya ya. Plastida. Plastida adalah organel penyimpanan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Bisa kalian lihat di situ gambarnya. Di sini ada beberapa macam bagian daripada plastida. Ada leukoplas, kromoplas, kloroplas. Kalian bisa baca di situ ya. Yang ke-9, vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Di situ kalian bisa lihat gambar ya daripada proses yang merupakan pengisian cairan.
vakuola pada sel tumbuhan berfungsi, ada 5 fungsinya. Di sini bisa kalian baca dan bisa kalian catat. Sentrosom dan centriole. Nah, di sini sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Nah, di dalam sentrosom terdapat satu pasang centriole yang berfungsi pada proses pembelahan sel. Sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur yang berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Bisa kalian di situ bisa kalian baca dan bisa kalian catat ya. Ini ada beberapa gambar daripada sitoskeleton. Dinding sel. Nah, dinding sel pada tumbuhan memiliki membran sel, di mana bagian ini berfungsi untuk membentuk, menyongkong, dan melindungi sel tumbuhan. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, di sini ada fungsi daripada dinding sel: melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Adapun bahan-bahan penyusun dinding sel: selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, dan kutin. Ada gambar di sini, bisa kalian lihat ya bagian-bagiannya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini sel hewan dan sel tumbuhan termaksud ke dalam sel eukariotik, yaitu di mana materi genetiknya terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Apabila dibandingkan dari ukurannya, sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar daripada sel hewan, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti yang dijelaskan pada pertama tadi. Nah, di sini kalian bisa membedakan bagaimana bagian dan organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding selnya, vakuolanya, plastida, centriole di dalam centromere. Sistem endomembran. Sistem endomembran itu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung melalui transfer segmen-segmen berupa vesikula-vesikula. Adapun mekanisme sistem endomembran, yang pertama, selubung nukleus, retikulum endoplasma berada di badan Golgi, kemudian vesikula-vesikula yang dihasilkan daripada retikulum endoplasma. Sekarang sel dan lingkungannya. Sel dan lingkungannya, di sini kita akan membahas bagaimana proses aktivitas sel dalam mengeluarkan serta memasukkan molekul-molekul dan ion ke dalam membran plasma ataupun dalam ion-ion yang membutuhkan protein transfer. Nah, transfer zat melalui membran bertujuan antara lain: yang pertama, memasukkan gula, memasukkan oksigen, mengatur konsentrasi, membuang sisa-sisa metabolisme, menjaga stabilan pH, menjaga konsentrasi. Adapun mekanisme transfer melalui membran plasma itu ada dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Nah, transport pasif ini dibedakan menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Nah, difusi ini adalah proses pergerakan partikel molekul ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga tercapai suatu keseimbangan. Di sini Ibu tidak menjelaskan, kalian langsung catat saja ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan difusi yang dipermudah dan difusi yang dipersulit. Ada beberapa bagian di sini. Difusi yang dipermudah dan difusi yang dipersulit oleh berbagai macam protein transport. Nah, kalau osmosisnya adalah
proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Ini kebalikan daripada difusi tadi. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh pada proses difusi terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kalau osmosis itu dari konsentrasi tinggi menjadi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, proses osmosis terjadi ketika molekul pelarut yaitu air bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi menembus membran semi permeabel. Nah, di sini ada beberapa macam larutan daripada osmosis tadi. Hipotonik, larutan isotonik. Contoh peristiwa osmosis adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut di dalam air laut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan gula yang berkonsentrasi sangat tinggi. Nah, di sini ada transport aktif. Nah, transport aktif di sini ada dibagi beberapa macam, yaitu transport ion, kontransport, endositosis, eksositosis. Di sini sudah ada bagian-bagiannya, tinggal kalian catat ya. Apa-apa saja yang Ibu jelaskan tadi. Transport aktif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu transport ion, kontransport, eksositosis, endositosis. Nah, tinggal kalian baca dan tinggal kalian lihat dan catat ya, jangan lupa. Nah, ada kuis ya anak-anak. Setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan Ibu di atas, Ibu akan memberikan kuis. Ada empat tugas yang Ibu berikan sekarang. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara eksositosis dengan endositosis yang kalian lihat pada bagian terakhir tadi. Jelaskan perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Berikan contoh peristiwa difusi dan osmosis. Jelaskan perbedaan antara leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Semangat ya anak-anakku semua. Sampai di sini dulu mata pelajaran biologi pada pertemuan kedua kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.